Gadis cantik ini menemukan sebuah tas hijau yang tertinggal di kereta. Gadis ini bernama Prancis. Prancis mengambil tas tak bertuan ini, dan Prancis mencoba meletakkannya di tempat penemuan barang di stasiun kereta api. Namun konter penemuan barang ternyata sudah tutup. Prancis pun membawa tas tak bertuan ini pulang ke apartemen. Prancis mempunyai teman satu kamar di apartemennya. Teman Prancis ini bernama Erika. Prancis membongkar tas, dan di dalam tas ada alamat pemilik tas. Erika melarang Prancis mengembalikan tas itu. Apalagi ada uang di tas ini. Prancis yang polos melarang Erika mengambil uang itu. Keesokan paginya, Prancis mendatangi alamat pemilik tas. Ternyata pemilik tas ini adalah seorang tante-tante. Wanita pemilik tas ini bernama Greta. Sebagai ucapan terima kasih, Greta mengajak Prancis minum kopi di rumahnya. Prancis dan Greta saling berkenalan, dan Prancis menjelaskan kalau ia bekerja sebagai pelayan di sebuah kedai kopi. Tiba-tiba terdengar suara berisik di balik tembok, tepatnya di belakang piano milik Greta. Namun Greta menjelaskan ke Prancis bahwa tetangganya sedang merenovasi rumah. Greta tampak memarahi tetangganya agar tak terlalu berisik. Sambil minum kopi, Greta menjelaskan ke Prancis bahwa ia punya seorang anak bernama Nicola, dan suami Greta sudah lama meninggal. Greta juga mengaku mempunyai anjing bernama Jojo, tapi anjing Greta telah lama menghilang. Prancis yang kasihan dengan Greta bermaksud membelikan Greta anjing baru, tapi Greta menolaknya karena Greta belum berniat memelihara anjing untuk saat ini. Malam harinya saat Prancis di apartemen, Greta menelpon dan mengatakan bahwa ia berubah pikiran. Greta ingin membeli anjing baru dan meminta Prancis menemaninya membeli anjing. Greta yang mempunyai gaya bicara yang ramah membuat Prancis menjadi simpati padanya, hingga Prancis dan Greta janjian untuk membeli anjing. Beberapa hari kemudian, Prancis pun menemani Greta membeli anjing. Greta membeli anjing yang akan disuntik mati. Walau bentuk anjing ini tak bagus, namun Greta merasa kasihan dengan anjing ini. Melihat Greta yang begitu peduli terhadap hewan, membuat Prancis makin simpatik terhadap Greta. Setelah membeli anjing, Prancis bercerita ke Greta bahwa ibunya telah meninggal beberapa tahun lalu, dan Prancis sangat merindukan ibunya. Hari ini membuat Prancis dan Greta tampak makin dekat. Saat di apartemen, Erika mengajak Prancis untuk malam mingguan. Namun Prancis menolak ajakan Erika karena Prancis sudah janji dengan Greta untuk makan malam. Erika merasa aneh melihat Prancis yang tiba-tiba bisa dekat dengan seorang tante-tante yang baru saja ia kenal. Erika mengingatkan Prancis bahwa Greta adalah wanita asing, tak pantas untuk menganggapnya sebagai ibu. Di malam harinya, Prancis mendatangi rumah Greta. Tampak Prancis dan Greta sedang memasak untuk makan malam. Keduanya tampak sangat akrab, bagai ibu dan anak. Namun saat Prancis ingin mengambil lilin di laci dan di lemari ini, tampak ada beberapa tas berwarna hijau, mirip dengan tas Greta yang ia temukan di kereta.